Berjumpa lagi dengan saya, Kak Ulfatul Hasanah dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan, limbah, dan daur ulang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perubahan lingkungan, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Jadi, lingkungan itu merupakan sebuah benda, kondisi, serta keadaannya yang dapat berpengaruh terhadap tempat di mana manusia tinggal. Begitu juga sebaliknya, lingkungan juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perubahan terhadap lingkungan bisa terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama bisa ke arah yang lebih baik, dan yang kedua bisa ke arah yang lebih buruk. Perubahan lingkungan ke arah yang lebih buruk disebut juga pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bisa diakibatkan oleh dua faktor besar. Yang pertama, yaitu bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon secara liar. Dan yang kedua, bisa diakibatkan oleh faktor alam, seperti bencana alam, contohnya banjir, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Jadi, menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang lainnya ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan tatanan lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, adik-adik, ada pun macam-macam dari pencemaran lingkungan. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, pencemaran tanah yang bisa disebabkan oleh polutan seperti insektisida, pestisida, dan fungisida. Dan yang kedua, ada pencemaran udara yang bisa disebabkan oleh kegiatan pembakaran sampah secara sembarangan dan juga kegiatan industri. Dan yang ketiga, ada pencemaran air. Pencemaran air ini bisa disebabkan oleh limbah-limbah pabrik. Kemudian bisa disebabkan oleh pestisida, limbah deterjen, limbah minyak, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada pencemaran suara. Hal ini bisa disebabkan oleh suara yang frekuensinya di atas 50 desibel. Contohnya seperti suara pesawat terbang dan juga suara petir. Terjadinya perubahan lingkungan jika kita biarkan secara terus-menerus tentunya bisa berdampak pada kehidupan kita baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan terhadap perubahan lingkungan. Hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ada adaptasi dan yang kedua ada mitigasi. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi dan juga mitigasi? Jadi yang pertama ada adaptasi. Adaptasi yaitu proses penyesuaian yang dilakukan secara spontan ataupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap terjadinya perubahan iklim. Dan yang kedua ada mitigasi. Mitigasi sendiri yaitu usaha yang dilakukan untuk menekan penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Contohnya seperti pengelolaan IPA atau instalasi pengolahan air. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai limbah. Apa sih yang dimaksud dengan limbah itu? Jadi, limbah itu merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari proses produksi, baik industri maupun domestik. Macam-macam limbah sendiri ini ada 2. Yang pertama ada limbah organik dan yang kedua ada limbah anorganik. Limbah organik atau yang biasa kita kenal sebagai limbah yang dapat diperbarui. Contohnya seperti sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada limbah anorganik atau limbah yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti sisa logam, kaca, dan juga sisa plastik. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan penanganan terhadap limbah, yakni ada 3 hal. Yang pertama ada reuse atau menggunakan kembali
Yang kedua ada reduce atau mengurangi penggunaan, dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Penanganan limbah organik atau limbah yang dapat diperbarui, kita bisa melakukan proses recycle atau daur ulang. Contohnya yang pertama seperti pembuatan kompos atau pupuk, yang kedua pembuatan biogas, dan yang ketiga bisa menggunakan metode Takakura. Metode Takakura ini merupakan metode pengolahan limbah organik yang bisa kita lakukan di rumah. Metode ini pertama kali ditemukan oleh Koji Takakura, seorang peneliti yang berasal dari Jepang. Beliau melakukan penelitian di Surabaya untuk mencari sistem pengolahan limbah organik. Beliau menggunakan keranjang plastik yang berlubang untuk pembuatan kompos dari limbah rumah tangga. Untuk penanganan limbah anorganik atau limbah yang tidak dapat diperbaharui, ada beberapa hal yang biasa dilakukan. Yang pertama ada sanitary landfill atau pengolahan limbah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua ada incineration atau pembakaran sampah menggunakan alat insinerator. Dan yang ketiga ada pulverization atau penghancuran sampah di dalam mobil pengumpul sampah. Tiga hal tersebut merupakan contoh penanganan limbah anorganik yang biasanya ada di tempat pembuangan akhir. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengolahan terhadap limbah anorganik. Contohnya seperti membuat kerajinan dari botol bekas. Nah, botol bekas tersebut bisa kita daur ulang atau kita recycle menjadi lampu hias, bunga hias, ataupun bisa menjadi pot tanaman. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.